Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Saya Dian Priyatintia, sedangkan NIM 2020801113. Latar belakang penelitian ini, perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut sebagai lembaga yang memiliki amanat untuk menghimpun dana berupa simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rupa kredit. Perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri di Indonesia bermula ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat di tahun 1991. Nah, kita bisa lihat ya data pertumbuhan perbankan syariah dari tahun 2000 yang awalnya Bank Umum Syariah ada 2, kemudian unit usaha syariah ada 3, BPRS ada 79. Semakin berkembang di tahun 2020 ada Bank Umum Syariah 14, kemudian UUS sekarang 20 dan BPRS ada 163. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwa perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019, tepatnya 31 Desember 2019, virus COVID pertama kali ditemukan di Cina yang sebelumnya kemudian pada akhirnya menyebar di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia sendiri virus COVID masuk pada 2 Maret 2020 dan ini dikonfirmasi sendiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, laporan dari Bank Indonesia ya. Jadi COVID itu selain berimbas kepada kesehatan, ya, jadi COVID itu adalah penyakit menular yang telah menyebar secara menyeluruh di dunia. Adapun pengidap penyakit COVID ini memiliki gejala antara lain demam, batuk kering, dan kelelahan. Nah, COVID ini selain berimbas kepada kesehatan juga ternyata mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020, pertumbuhan perekonomian seperti di negara Eropa, Jepang, dan Tiongkok mengalami kontraksi sebesar 2,5%, sedangkan di Amerika mengalami penurunan sebesar 0,3%. Begitu pula yang terjadi dengan negara Indonesia ini sendiri. Tercatat pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama pandemi COVID-19 pada triwulan 1 tahun 2020 melambat menjadi 2,97% daripada triwulan sebelumnya, yakni 4,97%. Pada triwulan kedua tahun 2020 terkontraksi lagi sebesar 5,32%, kemudian pada triwulan keempat tahun 2020 tercatat kontraksi sebesar minus 2,9%. Yang mana hal ini agak membaik jika dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2020 sebesar minus 3,49%. Bank Umum Syariah meresmikan merger tanggal 27 Januari 2021. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan alasan dilakukannya merger ini agar dengan bergabungnya Bank Umum Syariah akan membuat pertahanan ekonomi yang kuat di tengah krisis COVID-19. Di samping itu, dengan adanya merger diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja perbankan syariah karena asetnya yang semakin besar dan semakin meluas. Adapun Bank Umum Syariah yang telah melakukan merger ini ada 3, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, yang kemudian dari ketiga bank tersebut diberi nama baru, yaitu
Bank Syariah Indonesia. Kinerja keuangan mencerminkan kesehatan keuangan di suatu perusahaan. Jika kinerja keuangan perusahaan itu baik, maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan. Analisis rasio dapat digunakan untuk mengungkapkan dan mengevaluasi kondisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan. Nah, kita bisa lihat di tabel ya. Berikut ini adalah data perkembangan rasio perbankan syariah sebelum terjadinya merger. Di sini ada jika kita lihat ya dari tabel rasio ROA mulai mengalami penurunan sampai sebesar 0,46% ya. Jika dibandingkan dari ROA di bulan Maret 2020 itu ada 1,86%. Kemudian menurun sampai dengan 0,46% pada bulan Desember, hanya ada 1,4% ROA. Nah, mengingat COVID ini pertama kali dijangkit oleh 2 warga negara Indonesia dan ini dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 di mana pada bulan Maret tersebut rasio ROA ini masih menginjak angka 1,86%. Rasio profitabilitas atau earning atau yang juga biasa disebut sebagai rentabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Jika profitabilitas meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik. Dalam rasio profitabilitas ini ada beberapa macam rasio, ada ROE, return on equity, ROA, return on asset, return on investment, dan gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, dan earning per share, dan sejenisnya. Terpilihnya ROA dalam proxy profitabilitas pada penelitian kali ini dimaksudkan dengan karena ROA ini dapat mewakili profitabilitas. ROA lebih memfokuskan kepada perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan. Menurut Sutarni, dalam penelitian Aldi dan Irda tahun 2015, menyatakan bahwa semakin meningkatnya ROA, maka dividen yang diterima pemegang saham akan meningkat. Nah, ini berarti menunjukkan kinerja keuangan perusahaan itu baik. Rasio BOBO. BOBO ini merupakan rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Jika rasio BOBO semakin mengecil, maka aktivitas usaha perbankan dikatakan memiliki tingkat kinerja yang baik. Dengan demikian, semakin menurunnya rasio BOBO, maka akan mempengaruhi profitabilitas bank. Nah, menurut surat edaran Bank Indonesia nomor 6 /23/DPNP tahun 2004 menyatakan bahwa rasio maksimal BOBO adalah 96%. CAR atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang memberikan indikasi apakah modal dalam perbankan itu telah mencukupi untuk menampung risiko kerugian perkreditan atau perdagangan surat berharga yang mungkin akan dihadapi perbankan di masa yang akan mendatang. Rasio CAR yang diwajibkan oleh Bank of International Settlement minimumnya adalah 8%. Nah, jika modal yang dimiliki oleh perbankan mencukupi untuk menutup kerugian yang mungkin akan dihadapi, maka perbankan ini dikatakan telah mengelola kinerja keuangannya dengan baik. Dengan begitu diharapkan juga kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perbankan juga semakin meningkat. Dengan kata lain, jika semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik tingkat kesanggupan bank dalam menanggung rasio kredit. Kemudian non-performing financing atau NPL menunjukkan rasio yang mengukur pembiayaan. Tingginya rasio NPL mengindikasikan kinerja perbankan syariah yang menurun dikarenakan rasio pembiayaan yang ditanggung oleh perbankan meningkat.
Ini juga berarti bahwa banyaknya pendanaan yang bermasalah. Jika banyak pendanaan yang bermasalah, maka dapat dikatakan kinerja keuangan suatu perbankan itu buruk. Nah, ini juga akan berimbas pada penurunan kekayaan atau profitabilitas yang dimiliki oleh perbankan. Kemudian ada FDR atau Financing to Deposit Ratio, merupakan rasio yang mengukur tingkat kesanggupan suatu bank untuk membayar hutang serta memenuhi permintaan kredit. Nah, rasio FDR yang tinggi mengindikasikan besarnya kesanggupan bank dalam membayar hutang. Maksimum FDR yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah 110. Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan oleh peneliti pada penelitian terdahulu terkait dengan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di masa pandemi COVID-19, di mana fenomena ini adalah kejadian empiris yang ada tidak sesuai dengan teori sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, dalam penelitian Wahyudi tahun 2020 dan juga penelitian Ihsan dan kawan-kawannya tahun 2021, mereka sepakat bahwa BOPO ini signifikan positif terhadap ROA. Sebaliknya dengan Yusuf dan penelitian Yusuf dan Reza tahun 2011 menyatakan bahwa BOPO negatif signifikan terhadap ROA. Menurut Wahyudi tahun 2020 dan juga penelitian Yusuf dan Reza tahun 2021, CAR, NPF, dan FDR positif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan Ihsan dan kawan-kawannya tahun 2021 menyatakan bahwa CAR dan FDR positif signifikan terhadap ROA. Nah, Ihsan dan kawan-kawannya tahun 2021 menyatakan bahwa NPF negatif signifikan terhadap ROA. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh rasio BOPO, CAR, NPF, FDR terhadap ROA di Bank Umum Syariah. Dengan demikian, rumusan masalah yang dapat dijabarkan ini adalah bagaimana pengaruh BOPO terhadap ROA di Bank Syariah Indonesia, kemudian bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA di Bank Syariah Indonesia, bagaimana pengaruh NPF terhadap ROA, dan juga bagaimana pengaruh FDR terhadap ROA di Bank Syariah Indonesia. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya mengkaji kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang telah melakukan merger di tengah pandemi COVID-19. Tujuan yang melatar belakangi penelitian ini antara lain untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA di Bank Umum Syariah Indonesia yang telah melakukan merger, kemudian untuk menganalisis CAR terhadap ROA, kemudian NPF terhadap ROA, dan pengaruh FDR terhadap ROA di Bank Syariah Indonesia. Kemudian manfaat penelitian ataupun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah diharapkan bagi investor sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Bagi pihak perbankan syariah dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dan pertahanan keuangan yang kuat khususnya saat dilanda pandemi. Untuk akademisi diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat dikembangkan penelitian lebih lanjut dengan tema terkait. Penelitian terdahulu, penelitian pertama dilakukan oleh Wahyudi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linear berganda. Adapun hasil dari ini menunjukkan bahwa secara simultan CAR, FDR, NPF, dan BOPO dan inflasi berdampak kepada ROA. Adapun secara parsial, CAR, FDR, dan NPF dan inflasi tidak positif tidak signifikan terhadap ROA, hanya BOPO saja yang secara parsial positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yusuf dan Reza tahun 2021,
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF, FDR, CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan POPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian Ihsan dan kawan-kawannya tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, POPO, FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, sementara NPF memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Secara simultan, dalam penelitian Ihsan, baik CAR, POPO, FDR, dan NPF secara bersama-sama signifikan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan oleh ROA. Teman-teman bisa lihat di tabel penelitian sebagaimana berikut ini. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori di sini pertama adalah perbankan syariah. Nah, perkembangan perbankan syariah dipicu oleh bunga yang terdapat pada perbankan konvensional. Nah, dalam aturan fikih ini menganggap bunga itu sebagai riba, dan karenanya riba tersebut dikategorikan sebagai haram sehingga penggunaannya harus dihindari. Nah, definisi perbankan di Indonesia sendiri ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai lembaga yang memiliki aktivitas berupa amanat untuk menghimpun dana berupa simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berupa kredit. Global Islamic Finance Report pada tahun 2020 membuat peringkat negara berdasarkan 5 kriteria, yaitu advokasi, human resources, infrastructure, linkage, dan regulation. Nah, diperoleh 10 urutan negara dengan sistem keuangan dan perbankan syariah terbaik sebagaimana berikut. Kita bisa lihat bahwa dari data tersebut peringkat pertama diduduki oleh negara Malaysia, sementara negara Indonesia berada di peringkat kedua. Nah, tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia ini sampai dengan saat ini 2021 tergolong menjadi bank umum syariah dengan jumlah 14, kemudian UUS atau unit usaha syariah berjumlah 20 dan BPRS berjumlah 163. Pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pada akhir 2019, tepatnya 31 Desember 2019, COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina, yang kemudian WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan secara resmi bahwa virus ini sebagai pandemi, yang artinya juga virus ini telah menyebar secara menyeluruh di seluruh belahan dunia. Adapun pengidap penyakit ini memiliki gejala seperti demam, batuk, kemudian kelelahan. Nah, COVID ini pertama kali dijangkit oleh warga negara Indonesia. Pertama kali dideteksi di Indonesia itu pada 2 Maret 2020, dan ini dikonfirmasi langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pandemi ini rupanya selain berdampak pada kesehatan juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% pada triwulan 1 tahun 2020. Nah, menurut Azhari, pandemi COVID-19 ini berdampak pada dana pihak ketiga atau DPK Bank Umum Syariah. Di penelitiannya memperlihatkan bahwasannya pada periode Januari sampai dengan Juli 2020 cenderung fluktuatif. Adapun penelitian dari Sumadi tahun 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan pembiayaan, kemudian FDR, CAR,
likuiditas, NIM, kualitas aset operasional, dan customer relationship dalam industri perbankan juga disinyalir terkena dampak pandemi ini. Pengaruh POPO terhadap ROA. POPO merupakan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, jika rasio POPO semakin kecil, maka aktivitas usaha perbankan dikatakan efisien, memiliki kinerja yang baik. Dengan demikian, semakin menurunnya POPO akan mempengaruhi profitabilitas bank atau ROA. Nah, adapun rumus POPO sebagaimana berikut ya. Kemudian pengaruh CAR terhadap ROA. CAR atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang memberikan indikasi apakah modal perbankan telah mencukupi risiko kerugian berkreditan atau perdagangan surat berharga yang mungkin akan dihadapi perbankan di masa yang akan datang. Dengan demikian, jika modal yang dimiliki oleh perbankan mencukupi untuk menampung kerugian yang dihadapi, maka perbankan dikatakan telah mengelola kinerjanya secara baik, dan ini juga diharapkan profitabilitas yang dimiliki oleh perbankan juga semakin meningkat. Dengan kata lain juga, jika semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik tingkat kesanggupan bank dalam menanggung risiko kredit. Adapun sistematika CAR dirumuskan sebagai berikut ini ya. Kemudian selanjutnya, pengaruh NPF terhadap ROA. NPF atau Non-Performing Financing merupakan rasio yang mengukur tingkat pembiayaan. Nah, jika pendanaan bermasalah yang dimiliki oleh perbankan tinggi, maka kinerja keuangannya dapat dikatakan buruk. Nah, ini juga akan berimbas pada penurunan profitabilitas perbankan. Untuk menghitung NPF dapat dilihat bagaimana dalam slide. Kemudian untuk pengaruh FDR terhadap ROA, FDR atau Financing Deposit Ratio merupakan rasio yang mengukur kesanggupan bank untuk membayar hutang serta memenuhi permintaan kredit. Jadi rasio FDR yang tinggi mengindikasikan besarnya kesanggupan bank dalam membayar hutang. Nah, jika bank itu dapat sanggup untuk membayar hutangnya, maka dapat dikatakan juga bahwasanya profitabilitas perbankan yang dimiliki oleh perbankan itu juga baik. Kemudian pengembangan hipotesis. Dengan demikian pengembangan hipotesisnya dapat dikatakan bahwa H1 BOBO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian hipotesis yang kedua, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hipotesis ketiga, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dan hipotesis yang keempat, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Adapun rangka konseptualnya dapat digambarkan sebagaimana berikut. Metodologi penelitian. Ya, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Dalam penelitian ini diwakili oleh ROA sebagai proksi dari profitabilitas, sedangkan variabel independen atau X atau variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini menggunakan BOBO, CAR, NPF, dan FDR. Nah, untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini, yang pertama populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2021 terdaftar di OJK jumlah bank umum syariah sebanyak 14. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan purposive sampling atau berdasarkan kriteria. Adapun kriterianya adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang terdaftar di OJK ada 14, kemudian yang masih beroperasi
pada periode waktu penelitian, yaitu pada saat pandemi COVID-19 itu ada 14, dan yang telah melakukan merger pada periode waktu penelitian adalah 3. Tersedianya laporan keuangan ada 3. Nah, dengan demikian sampel tadi itu 3 meliputi Bank Umum Syariah, bank yang terdiri dari Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah yang merger menjadi satu bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kemudian pengumpulan metode pengumpulan data di sini data dikumpulkan melalui berbagai sumber berkaitan dengan penelitian antara lain dari buku literatur, kemudian berita elektronik maupun jurnal ilmiah. Untuk mengkaji kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan memeriksa laporan keuangan triwulan yang tersedia pada website BSI atau Bank Syariah Indonesia. Dikarenakan Bank Umum Syariah melakukan merger pada tanggal 27 Januari 2021, maka laporan keuangan triwulanan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah antara lain bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan Desember 2021 yang diambil dari rasio keuangan yang ada di laporan keuangan triwulanan dan juga laporan perhitungan penyediaan modal minimum yang tersedia di website BSI. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software eViews 10. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linear antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain, pertama dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, kemudian multikolinearitas, autokorelasi, dan heterogedasitas. Kemudian sebelumnya saya jelaskan dulu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan uji yang ditujukan untuk mengidentifikasikan apakah masing-masing variabel independen maupun variabel dependen mempunyai data yang berdistribusi normal. Salah satu deteksi apakah data itu normal atau tidak dapat dilakukan dengan melihat statistik uji Jarque-Bera. Jika data tersebut berdistribusi normal, dapat dilihat jika nilai signifikansinya melebihi alfa, di mana alfa biasa digunakan adalah 0,05, yang berarti tingkat nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa. Kemudian uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasikan apakah model itu bermultikolinear, sempurna ataukah tinggi. Jika sempurna, maka koefisien regresi variabel independen dikatakan tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi tidak terhingga. Kemudian ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini untuk melihat apakah ada kesalahan pengganggu atau residual pada periode periode terbaru dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Dapat dilakukan dengan uji Durbin-Weiss
Watson. Nah, jika probabilitas F statistik lebih besar daripada alfa 5%, maka model dikatakan bebas dari autokorelasi. Kemudian ada uji heterogeneisitas. Itu apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain yang tetap. Dapat dilakukan dengan menggunakan uji Gleiser jika nilai probabilitas F hitung lebih besar daripada alfa, dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah dilakukannya uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, semakin mendekati angka 1, semakin besar nilai R-square, maka ketepatan dianggap semakin baik. Sebaliknya, jika R-square sama dengan 0, berarti modelnya tidak tepat dalam meramalkan nilai variabel dependen. Yang kemudian setelah dilakukan uji koefisien determinasi, dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Uji T menguji apakah variabel independen ini memberikan pengaruh secara parsial signifikan terhadap variabel dependen. Jika probabilitasnya lebih kecil dari alfa, maka secara parsial dapat dikatakan suatu variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk uji F sendiri, kebalikan dari uji T, yaitu ujian dilakukan secara bersama-sama atau serentak atau simultan, yang digunakan untuk mengestimasikan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel dependen. Jika probabilitas lebih besar daripada alfa, maka model dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari alfa, maka secara simultan suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Nah, model yang diusulkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, di mana Y itu mewakili ROA sebagai variabel dependen, kemudian alpha itu konstanta, kemudian slope base slope 1 sampai slope 4 merupakan koefisien regresi variabel independen. X1 merupakan popo atau variabel independen, X2 merupakan CARP sebagai variabel independen, X3 NPF sebagai variabel independen, dan FDR sebagai variabel independen. X4 dan E adalah error. Demikian penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.